adik-adik, sebelum kita beribadah di rumah, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus untuk beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari dari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walau kita beribadah secara online, Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali bersama kami. Kali ini kalian ditemani sama Kakak Reni dan juga Kakak Desi. Nah sebelumnya kakak-kakak di sini mau ngucapin dulu nih buat adik-adik semua yang udah naik kelas. Nah buat adik-adik yang mungkin kelas kecil nih Kak Desi yang masuk TK atau Playgroup, masuk SD atau yang udah lulus SD nih yang udah masuk SMP. Nah selamat ya adik-adik, pokoknya tetap semangat sekolahnya, jangan malas-malasan, pokoknya tetap belajar terus pokoknya ya. Mau nanti sekolahnya udah tatap muka atau masih online, pokoknya harus tetap semangat. Nah sebelum kita mulai ibadahnya, kita mau berdoa dulu. Sekarang adik-adik tutup matanya, lipat tangannya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan, kesehatan yang Kau berikan buat kami ya Bapa. Sebentar kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik, saya mau tanya nih sebelumnya. Kakak Desi kan punya sahabat gak? Punya dong, Ci. Adik-adik mesti dulu di rumah punya sahabat, mau di sekolah kek, di lingkungan rumah, atau di sini ya Di gereja, di sekolah minggu. Nah, kita semua tuh pasti punya sobat yang setia banget sama kita. Gak tahu siapa namanya Kakak Desi? Itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pastinya. Nah, langsung aja kita nyanyiin Ada Satu Sobatku. Musik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendiri,
nama-nama hari. Nah, hari ini nyanyiin lagunya itu nama-nama hari versi sekolah minggu. Oh, versi sekolah minggu kayak gimana sih, Ci? Mau tahu? Langsung yuk kita nyanyiin. Musik. Di Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap detik jantungku Yesus segalanya. Senin Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Lanjut ya Kakak Desi, masih semangat. Masih dong. Oke, lagu selanjutnya ini Kakak Desi susah nggak sih ngapalin 12 murid Yesus nama-namanya? Susah sih, Ci. Karena ujung-ujungnya mirip-mirip ya namanya ya. Nah, biar adik-adik mudah untuk menghafalnya, kita nih pakai lagu. Oh, pakai lagu? Iya. Ada kan lagunya? Ada. Mau tahu? Langsung aja yuk kita nyanyiin. Musik. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zealot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nyanyi ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zealot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. Yeay. Oke. Kita mau siapin hati kita, jadi kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, jadi melalui ujian kita mau siapin hati kita. Sungguh-sungguh lagi dengerin firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini.
lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami duduk diam Tuhan, dengar-dengaran akan firman-Mu, dan ajar kami untuk bisa dan dapat melakukan firman-Mu. Engkau berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, kita bertemu lagi nih di ibadah online sekolah minggu. Kakak Minda harap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, tetap semangat. Semangatnya bukan cuma mengikuti pelajaran sekolah, tapi juga pelajaran di sekolah minggu ya. Karena sekolah minggu itu juga pelajaran, ada pelajarannya tentang firman Tuhan. Oke, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa ya. Kakak yang pimpin, adik-adik yang ikuti ya, adik-adik di rumah. Oke, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Engkau sudah berikan kami kesehatan, berikan kami kesempatan untuk beribadah di ibadah online Tuhan pada pagi hari ini. Berkati telinga dan pikiran kami Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh Kakak Minda hari ini bisa menjadi kekuatan buat kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan, kami bisa melakukan firman Tuhan, dan kami bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan kuat imannya, serta turut kedua orang tua. Kami bersyukur Tuhan buat semuanya, buat kesempatan ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, udah siap dengan Alkitabnya masing-masing ya adik-adik. Buka di Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40 ya. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul. Ulangin lagi ya, Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Oke. Nah, di situ secara singkat aja ya, karena kan ini ceritanya panjang. Ini kisah nyata, bukan cuma sekedar cerita, tapi ini tentang sida-sida dari tanah Ethiopia. Jadi kakak rangkum ceritanya, rangkum kisahnya yang di firman Tuhan ini seperti ini. Jadi waktu itu Filipus yang salah satu murid Tuhan Yesus disuruh oleh Tuhan Yesus melalui malaikat Tuhan untuk menjumpai, untuk ketemu nih sama sida-sida atau pejabat dari negeri Ethiopia, namanya Sri Kandake. Jadi Sri Kandake ini baru pulang dari Yerusalem, istilahnya kunjungan dinas gitu ya, kunjungan kerjanya dari Yerusalem. Dia udah balik ke Ethiopia tapi masih dalam perjalanan. Oke. Nah, malaikat Tuhan suruh Filipus untuk datang menemui Sri Kandake ini. Kenapa? Untuk menjelaskan tentang firman Tuhan, karena waktu itu Sri Kandake ini di keretanya, dalam perjalanannya dia sedang baca firman Tuhan, tapi dia nggak ngerti apa sih maksud firman Tuhan ini gitu ya. Di situ dibilangnya kitab suci gitu ya, dibilang aku nggak mengerti katanya gitu kan. Di ayat bisa adik-adik lihat di ayat 31, jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Oke, jadi Filipus naiklah ini ke keretanya si pejabat ini. Kemudian dia jelasin ayat firman Tuhan itu, dan akhirnya firman Tuhan itu bisa dimengerti oleh pejabat ini. Jadi dia di tanahnya dia, di negaranya dia, di Ethiopia, dia juga memberitakan firman Tuhan, karena dia udah paham nih arti firman Tuhan yang udah dijelaskan sama Filipus. Nah, Filipus ini kalau adik-adik lihat di ceritanya itu, dia pergi dari Yerusalem ke Ethiopia. Jarak dari Yerusalem ke Ethiopia itu ya, kakak ada cari-cari di internet juga tuh, sekitar 4 kilometer, 4.000 kilometer. Oh, jaraknya jauh banget ya adik-adik ya. Wah, kalau cuma 4 km ya enak gitu ya, gampang, naik motor juga nyampe. Tapi 4.000 km tuh mau berapa hari gitu ya, jalan kaki. Bayangkan Filipus itu waktu itu belum ada motor, belum ada mobil, belum ada pesawat, belum ada kereta api. Jadi adanya kuda, kendaraannya waktu itu dengan berkuda atau kereta kuda dan jalan kaki. Jadi Filipus ini dia akhirnya menemui itu dengan jarak yang jauh. Dia tetap nurut nih apa kata firman Tuhan, apa kata Tuhan kepada Filipus untuk pergi, walaupun itu jaraknya jauh banget. Mungkin kalau kita disuruh pergi jauh-jauh gitu ya, misalnya sama orang tua untuk beli kamu beli
di makanan nih kamu di ini di misalnya kita lagi di Bogor, belinya Jakarta, coba banget sih gitu kan, apalagi suruh jalan kaki gitu ya. Bayangkan ya pegalnya. Tapi Filipus ini tetap melakukan dengan setia, dengan nurut, dia nggak berbantah-bantah dengan firman Tuhan, dengan perintah Tuhan. Jadi dengan Filipus menerangkan firman Tuhan ke Sri Kandake ini, firman Tuhan juga tersampaikan di negara Ethiopia. Jadi kalau adik-adik misalnya pernah dengar cerita ada gereja di sana di Ethiopia, iya emang benar, karena itu udah dimulai sejak zamannya Filipus ya. Nah terus firman Tuhan hari ini juga di cerita itu juga ngingetin kita nih, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, kakak juga sebagai anak Tuhan juga harus melakukan firman Tuhan. Contohnya apa kak firman Tuhan yang harus kita lakukan? Contoh satu, dibaca ya nanti di firman Tuhan ya, untuk hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah itu firman Tuhan, itu perintah Tuhan kepada kita. Nah berarti kita harus apa? Harus menghormati, menghargai, nurut sama kata orang tua, kata nasihatnya orang tua ya, tidak berbelok. Oke, supaya apa? Supaya supaya masa depan adik-adik, masa depan kakak juga bisa diberkati Tuhan. Kita bisa memperoleh berkat lanjut umurmu, kata firman Tuhan di situ ya. Terus ada lagi nih, apalagi ya kak contohnya? Ada lagi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, itu salah satu contohnya. Oke, berarti kalau kita disuruh mengasihi sesama, mengasihi teman dong, mengasihi saudara, mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi semua orang selama itu masih manusia. Kita harus wajib mengasihi, bukan menyakiti ya, bukan mengatakan hal-hal yang menyumpahi, mendoakan yang jelek, tapi kita mendoakan yang terbaik, yang baik-baik, yang positif kepada mereka. Oke, firman Tuhannya hari ini kita diingatkan untuk selalu turut kata firman Tuhan, sebagaimana kita juga turut, sebagaimana adik-adik di rumah sama kakak juga turut kata orang tua. Oke, nah sekian firman Tuhan hari ini. Kakak harap kalian tetap semangat ikut ibadah online ya. Kakak sendiri juga nggak tahu kapan kita ketemu lagi tatap muka, tapi percaya, tetap berdoa supaya pandemi ini, supaya COVID ini berakhir dan semuanya bisa aman untuk kita ikut ibadah sekolah minggu. Oke? Dan kakak harap kalian tetap berprestasi di sekolah, tetap jadi juara, jangan malas-malasan belajarnya ya. Tetap di rumah bantu orang tua, apa yang bisa kalian lakukan di rumah lakukan. Oke? Jangan diem aja, jangan main HP aja. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan kakak yang lain yang akan memberitakan firman Tuhan, yang akan sharing firman Tuhan. Kakak harap kalian tetap semangat. Oke? Jangan lupa protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, kalau perlu masker sekarang double ya disuruhnya. Terus hindari kerumunan, jangan bepergian kalau nggak penting ya. Terus tetap berdoa dan tetap tenang, tidak panik. Oke? Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mendengarkan. Kita mau tutup firman Tuhannya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami diingatkan kembali untuk kami bisa menuruti dan melakukan apa yang Engkau katakan kepada kami di dalam kitab suci, di dalam firman-Mu, dalam Alkitab Tuhan. Demikian juga kami anak-anak-Mu Tuhan selalu ikut dan lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Berkati anak-anak sekolah minggu dan masa depannya, masa depan yang cerah boleh Engkau berikan, kesehatan Engkau berikan buat mereka, orang tuanya juga Engkau berikan kesehatan. Berkati pekerjaan orang tua mereka, dan biarlah Tuhan itu boleh menjadi sumber nafkah untuk keluarga mereka, dan anak-anak boleh menjadi garam dan terang-Mu Tuhan di lingkungan tempat mereka sekolah, di lingkungan mereka tempat tinggal. Tuhan, kami serahkan kepadamu dengan ibadah kami hari ini. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami perbuat. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, bye-bye. Jesus, take my